Pro tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama Sumber Rizki Channel. Kali ini kita akan mengulas atau membahas tentang perakitan gigi transmisi. Dalam hal ini yang kita akan ulas atau kita bahas adalah jenis motor Grand 4 tak. Jadi Honda Grand ya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya channel ini semakin berkembang dan semakin menayangkan video-video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen yang membangun. Sebelum memulai perakitannya, mari kita kenal komponen transmisi terlebih dahulu. Jadi asnya ada dua macam, counter shaft dan drive shaft. Counter shaft berhubungan dengan sistem kopling dan drive shaft berhubungan dengan gear depan. Lalu selanjutnya kita mengenal gigi transmisi. Jadi gigi transmisi itu ada tiga macam. Rigid itu kaku, jadi berhubungan langsung dengan as transmisi. Jadi ketika gear itu berputar, seluruh atau as transmisi ini ikut berputar. Yang kedua adalah gigi idling. Jadi gigi tersebut bebas berputar. Jadi gigi idling ini berfungsi ketika bersinggungan dengan jenis gigi selanjutnya, yaitu tipe sliding. Sliding itu berarti yang dapat digeser kanan dan ke kiri, maju mundur. Dan untuk sebagai pengaman agar tidak terjadi keausan pada komponen yang berputar, jadi di gigi idling ini dipisahkan atau dibatasi oleh yang namanya pengancing atau jenis klip seperti ini, bisa dilihat. Jadi untuk membatasi gigi idling ini supaya tidak kemana-mana atau supaya selalu berputar di tempatnya, porosnya, itu dibatasi oleh kancingan, bentuknya klip seperti ini. Karena untuk mencegah yang namanya komponen selalu berputar, itu kan pasti di sebelahnya pasti komponennya tidak berputar. Jadi begini, gigi sliding itu selalu bersinggungan atau sebelahnya itu ada gigi rigid, jadi tipe kaku. Jadi sebelah gigi idling itu selalu bersinggungan dengan gigi rigid. Jadi untuk mencegah keausan, karena komponennya kan yang satu berputar terus menerus, yang satunya tidak berputar. Untuk mencegah keausan tersebut, maka diperlukan atau dibatasi oleh ring. Jadi selalu dibatasi oleh ring, kemudian baru dikancing dengan menggunakan klip seperti ini. Kemudian setelah itu, supaya bekerja, gigi idling ini harus disinggungkan berhubungan dengan gigi tipe sliding. Jadi sliding itu yang bisa digeser. Masukkan, bisa dilihat di dalamnya sudah ada ring dan pengunci. Jadi teman-teman tidak usah khawatir komponennya takut kelupaan atau komponennya apa aja. Yang pasti kita sudah menguasai atau mengetahui jenis dan tipe gear yang ada di transmisi. Setelah kita pasang gigi slidingnya, oke, jadi seperti ini. Gigi sliding ini
tidak akan berfungsi meskipun bersinggungan dengan gigi drive pada drive shaft itu tidak akan berfungsi. Gigi ini akan berfungsi apabila disinggungkan dengan gigi sliding gear, sehingga terjadi persinggungan, baru terjadi persinggungan. Jadi meskipun berputarnya ini tidak akan menghasilkan perputaran pada poros selanjutnya atau poros yang bersinggungan. Kemudian selanjutnya, untuk membatasi, jadi gigi sliding ini setelah dipasang itu juga ada batasannya. Setelah kancingannya dipasang, jadi untuk membatasi pergerakan sliding gear, jadi tipe rigid, kaku, kemudian idling gear, kemudian sliding gear. Setelah pengunci dipasang, jangan lupa ring untuk mencegah keausan komponen. Ini idling gear yang kita pasang. Kemudian kita rakit untuk yang drive shaftnya. Dan kita pasang, kemudian penguncinya, kancingannya. Setelah ring dan penguncinya terpasang, kemudian sliding gear tanpa ring, kemudian di kancing. Jadi bagi pemula, untuk teman-teman pemula, jadi jangan khawatir, tak usah khawatir ringnya takut sudah pasang atau belum, memerlukan ring atau tidak. Jadi untuk tipe sliding gear ini tanpa ring, karena ini menyatu dengan as. Jadi secara otomatis ketika gear ini berputar, as ini juga akan otomatis berputar. Kemudian selanjutnya ring untuk mencegah keausan komponen yang berputar. Kemudian gigi idling. Selanjutnya gigi tipe rigid.
kemudian gigi 4, gigi pertama ya, gigi pertama paling besar sendiri, ringnya sudah di dalam dan dikasih bos. Ada ringnya. Kemudian di sebelah sini ada ring dan laker. Jadi ini yang drive shaft. Jadi kalau kita urai lagi, drive shaft ini kalau kita urai laker gear depan ya. Nah, ada setelah laker itu ada ringnya. Kemudian ini gigi nomor 1 atau gigi percepatan 1. Ring dari dalam, kemudian kancingan pengunci. Dan di sini gigi rotari ya, yang mengkondisikan gigi persneleng selalu berputar dari netral ke angka 4 atau persneleng 4 ataupun sebaliknya. Jadi dari persneleng 4 langsung bisa netral. Kemudian ada ring lagi, ini pengancing, kemudian di sliding. Jadi di gigi idling itu selalu ada ring, baik di kanan atau kirinya. Ring lagi. Oke, drive shaft sudah dirakit. Kemudian selanjutnya counter shaft atau yang berhubungan dengan kopling. Kalau kita urai lagi, gigi idling selalu ada ringnya untuk mencegah kausan komponen. Kemudian kancingan, ini sliding selalu dibatasi oleh kancingan tadi. Dan di sebelah sini juga ada kancingannya. Setelah kancingan ada ring, karena ini tipe jenis idling, jadi ada ringnya. Di dalam sini juga ada ringnya. Jadi tipe rigid yang bersatu dengan poros. Kemudian gigi idling, kemudian ring dikancing, sliding, kemudian dikancing lagi, ring kita pasang. Kemudian gigi idling. Oke, jadi kalau kita rangkai seperti ini. Jadi kecenderungan jumlah gigi counter shaft itu lebih sedikit atau kecil dibandingkan dengan drive shaft yang ukurannya lebih besar-besar. Jadi kalau giginya kecil-kecil itu counter shaft, kemudian yang drive shaft itu giginya cenderung besar-besar. Gigi 1, 2, 3, 4. Oke, jadi itu tadi teman-teman sekilas tutorial
cara pemasangan gear transmisi, merakitnya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan komen yang membangun. Kemudian subscribe dan klik tombol loncengnya supaya terus berkembang channelnya ini. Oke, sekian dari saya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.